tidak serta-merta mengganti perangkat desa. Tolong sekali lagi hargai warga negara ini. Bahwasanya keberadaan kami di sini sama dengan adalah menghadiri undangan dari perangkat desa pelantikan itu. Kami diperintahkan oleh Pak Camat untuk menghadiri mewakili beliau yang sedang ada acara di lahan. Terjerit hati kami Pak Bupati. Terjerit hati kami melihat yang di bawah itu ternyata yang jahat itu di bawah. Bukannya Bapak. Forum Perangkat Desa Kecamatan Tanjung Tebet, Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan. Pernyataan sikap. Kami Forum Perangkat Desa Kecamatan Tanjung Tebet dengan ini menyatakan sikap. 1. Pelantikan perangkat desa yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Tebet tidak sesuai dengan mekanisme dan melanggar Permen Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permen Negeri Nomor 83 Tahun 2015. 2. Pihak kecamatan tidak menjalankan wewenangnya sebagai kepala wilayah. 3. Sampai hari ini perangkat desa yang diberhentikan belum menerima surat pemberhentian. 4. Bapak Arya Pulun sebagai Camat Tanjung Tebet diduga berpihak dan membiarkan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Tanjung Tebet. Pelantikan perangkat desa yang baru yang tidak sesuai dengan Permen Negeri Nomor 67 Tahun 2017. 5. Ada puluhan korban atas perihal yang diduga penyalahgunaan wewenang oleh pihak kepala desa maupun kecamatan atas pelanggaran pelantikan yang tidak sesuai dengan Permen Negeri Nomor 67 Tahun 2013. 6. Diduga Kecamatan Tebet melakukan pembiaran terhadap pelantikan yang tidak sesuai dengan Permen Negeri Nomor 67 Tahun 2017. 7. Perangkat desa meminta kepada pihak kecamatan untuk mencabut dan membatalkan SK perangkat desa yang tidak sesuai dengan mekanisme Permen Negeri Nomor 67 Tahun 2017. 8. Mengapa kami melakukan ini? Karena petisi pada tanggal 03 Februari 2022, mediasi pada tanggal 10 Februari 2022 dan surat keberatan pada tanggal 07 Maret 2022 tidak ada sama sekali solusi sampai dengan saat ini. Unsur kritika Kecamatan Tanjung Tebet, Pak Polsek, Pak Daniel, rekan-rekan ASN kantor camat dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tadi sudah kita dengar apa yang menjadi katakanlah keluhan dari rekan-rekan kita. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwasanya memang benar
petisi itu sudah 2 kali, terlepas dari yang tanggal 3 ya, dari tanggal 3 Februari ada 2 kali surat yang masuk ke kami. Suratnya ada di sini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya dalam bulan Februari, mulai tanggal 14 Februari, Bapak Camat itu sedang ada diklat tim 3 di provinsi. Surat itu memang sudah kami terima dan isinya sama persis dari apa yang disampaikan. Untuk diketahui, kami sampai hari ini, sampai detik ini juga belum bertemu dengan Bapak Camat. Dan menurut informasi yang kami terima, bahwa pagi ini beliau diundang Pak Sekda, di ruangan Pak Sekda sedang ada kegiatan untuk penyelesaian masalah di Tanjung Tebet ini. Jadi apa yang menjadi tuntutan, katakanlah tuntutan ataupun aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, itu akan kami sampaikan dan kami berjanji ketemu kami dengan Pak Camat, surat ini akan kami balas. Forum perangkat desa Kecamatan Tanjung Tebet hari ini datang konsultasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena sampai detik ini, hari ini jawaban yang mencapai solusi itu belum ada. Sampai saat ini Kades pun belum ada. Kades itu tinggalan. Iya Pak Kasipon? Ya, kita berikan sama-sama ya kawan-kawan yang belum memahami, mari kita berikan edukasi. Sudah, itu roman Kades itu jelas. Apalagi lewat roman ini. Masalah roman ini juga harus sampai Pak itu tolong ngobrol dari hati ke hati dengan Kades itu kan. Ini rombongan perangkat desa lama ini dia mau bermusyawarah agar ini tidak sampai kebetulan. Nah, kenapa? Kami juga bingung bagaimana ini Kades ini dia masih berkeras. Nah, kami juga tahu apa dasarnya kan. Kenapa Pak Kades? Atau katanya kamu mereka betul-betul salah. Itu udah jawaban dia. Jadi kok mau kayak terus terang? Menemukan sedikit solusi atau enggak. Yang pertama Bapak Camat ya. Bapak Camat sebenarnya kepala desa itu sudah disurati mengenai permintaan SK tersebut, akan tapi kepala desa belum menyerahkan SK tersebut sampai saat ini. Kemudian yang kedua, tetap akan mengupayakan persoalan ini dengan cara kekeluargaan. Yang kedua, dari Bapak Yeri pendamping kepala desa akan mengupayakan secara maksimal untuk SK tersebut dengan limit waktu secepatnya. Kemudian dari Bapak Febriawan yang mewakili Polsek Kota Agung meminta dan menghimbau pelaksanaan tuntutan perangkat desa dengan tertib dan aman, tetap mengedepankan adanya penyelesaian secara musyawarah. Mungkin itu saja nuturan rapat hari ini. Semoga kita tetap menjaga kondisivitas, Kamtipmas, agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan. Amin.
2022, Forum Perangkat Desa Kecamatan Tebat mengunjungi BDUN Palembang. Mana hal ini kita konsultasi mengenai persoalan perangkat desa yang ada di Kabupaten Lahat, khususnya Kecamatan Tebat. Semoga saja Penyebab karena diterbitkannya surat ini diakibatkan meningkatnya intensitas pengaduan terkait tindakan kepala desa yang memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana hal itu berdampak terhadap banyaknya sengketa tata usaha negara antara kepala desa dan perangkat desa. Maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadi seperti yang disampaikan tadi, untuk yang disampaikan dalam surat ini adalah kepada bupati atau wali kota seluruh Indonesia. Kita akan melihat apakah yang nantinya dilakukan oleh bupati atau wali kota di seluruh Indonesia kepada pemerintah desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kita mulai dari angka 1. Di sini disampaikan kepada Bupati Wali Kota bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa yang mampu memberikan dukungan optimal kepada kepala desa dalam melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, maksud disampaikannya angka 1 ini, bagaimana komitmen pemerintah sebagaimana yang untuk menjadikan perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa dan seterusnya yang disampaikan ini bisa berjalan jika banyaknya sengketa tata usaha negara antara kepala desa dan perangkat desa. Untuk itulah surat ini diterbitkan kepada Bupati Wali Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di angka 2 dijelaskan yang mana pemerintah telah mengeluarkan salah satu kebijakannya untuk mewujudkan perangkat desa yang profesional, yaitu dengan memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia genap 60 tahun, yang mana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara PNS golongan 2A sebagaimana diatur di PP 11 tahun 2019. Jadi, inilah kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah satunya agar mewujudkan perangkat desa yang profesional. Salah satu kebijakan pemerintah yang mewujudkan perangkat desa yang profesional ini akan terganggu sebagaimana disampaikan angka 2 ini apabila banyaknya sengketa tata usaha negara antara kepala desa dengan perangkat desa. Juga kebijakan yang disampaikan angka 2 tadi akan terganggu karena banyaknya tindakan kepala desa yang memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah diterbitkan surat ini kepada bupati atau wali kota dalam rangka pembinaan dan pengawasannya. Jangan sampai pemerintah desa melakukan hal-hal yang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga maksud dari pemerintah dalam rangka yang disampaikan angka 1 dan angka 2 ini tidak terrealisasi kepada perangkat desa. Oke, kita lanjut di angka 3, yang mana kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 2 masih banyak yang belum dipahami dan ditaati oleh kepala desa, sehingga banyak terjadi tindakan kepala desa yang memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, oleh karena sebab yang ada disampaikan angka 3 ini, makanya diminta kepada Bupati Wali Kota seluruh Indonesia untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa. Yang mana kita mulai dari huruf A, yaitu nantinya Bupati Wali Kota diminta untuk melakukan pembekalan kepada kepala desa. Yang mana untuk membina perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayahnya masing-masing. Yang mana pembekalan kepada kepala desa ini berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Di huruf B-nya dijelaskan bahwa nantinya Bupati Wali Kota diminta untuk menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang diatur pada pasal 53 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa dan pasal 5 Permendagri nomor 83 tahun 2015 yang mana telah dirubah menjadi Permendagri 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri 83 tahun 2015. Penegasannya yaitu terutama terkait perangkat desa yang berhenti karena alasannya yang disampaikan di huruf A dan huruf B serta huruf C ini. Yang mana di angka 2 juga disampaikan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat atas nama Bupati Wali Kota mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat. Jadi inilah yang penegasan Bupati nantinya kepada kepala desa. Di huruf C, yang mana ini adalah jawaban dari video kita sebelumnya. Nantinya Bupati atau Wali Kota juga akan menegaskan kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan Permendagri 83 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah 67 tahun 2017 pasal 12 yang berbunyi perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Dan pasal 12 ayat 2 berbunyi perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat 1 yang diangkat secara periodisasi yang habis masa jabatannya dan berusia kurang dari 60 tahun diangkat sampai dengan 60 tahun. Nah, makna perangkat desa yang diangkat secara periodisasi adalah perangkat desa yang diangkat sebelum terbitnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Masa jabatannya tertulis secara eksplisit di surat keputusan pengangkatan terakhir kali. Jadi di pasal 12 ayat 2 di surat Mendagri ini kita mendapat jawaban dari video sebelumnya yang mana adanya kewajiban kepala desa mengangkat kembali perangkat desa yang diangkat sebelum adanya atau terbitnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Perlu ditegaskan kembali bahwa adanya kewajiban kepala desa untuk mengangkat kembali perangkat desa yang diangkat secara periodisasi dan sebelum terbitnya Undang-Undang 6 tahun 2014 yang mana pengangkatannya kembali adalah untuk memperpanjang masa tugasnya sampai dengan 60 tahun. Di huruf D nantinya Bupati Wali Kota juga akan menegaskan kepada kepala desa bahwa kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut huruf B kecuali diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Jadi di huruf D ini menegaskan bahwa nantinya dalam hal memberhentikan perangkat desa, kepala desa mempedomani peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 6 sampai turunannya di Permendagri dan juga peraturan daerah, kabupaten, atau kota.
Jika kepala desa memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan itu, yaitu mulai dari Undang-Undang 6 dan turunannya sampai peraturan menteri, juga peraturan daerah, maka tindakan kepala desa tersebut di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di huruf E, nantinya ditegaskan oleh Bupati Wali Kota kepada kepala desa akan memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sebagaimana yang diatur bisa kita lihat sendiri untuk regulasinya. Jadi nantinya Bupati Wali Kota akan memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam hal melakukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa ketentuan peraturan undang-undangannya dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu adalah mulai dari Undang-Undang 6 tahun 2014 sampai turunannya di peraturan menteri, juga bisa digunakan di peraturan daerah kabupaten atau kota masing-masing. Jika kepala desa melakukan pemberhentian perangkat desa atau pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu, maka nantinya Bupati Wali Kota akan menegaskan dan memberikan sanksi kepada kepala desa. Selanjutnya, penegasan-penegasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bupati Wali Kota yang kita bahas mulai dari huruf A sampai huruf E ini dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri melalui laporan dari Bupati Wali Kota yang melaksanakan mulai huruf A sampai huruf E ini. Hal tersebut dikarenakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat ini juga meminta kepada Bupati Wali Kota dalam melaksanakan huruf A sampai huruf E ini untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Jadi, jika Bupati Wali Kotanya tidak melaksanakan sebagaimana yang kita bahas tadi huruf A sampai huruf E ini, maka pastinya tidak ada laporan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Dan apakah nanti Menteri Dalam Negeri akan mengambil tindakan terhadap Bupati Wali Kota yang tidak melakukan sebagaimana yang huruf A sampai huruf E tadi, kita masih belum tahu. Karena tidak disampaikan di surat ini apabila Bupati Wali Kota tidak melapor hasil pelaksanaan pembinaan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri. Oke, selanjutnya surat ini sendiri bisa kamu download di link yang sudah disediakan di deskripsi di bawah. Serta surat ini sendiri ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih kepada kita semua yang sudah menjaga kondisivitas kita masing-masing. Ibu, saudara sekalian, serta media dan Ketua Forum Organisasi Gencar yang ada di hadapan kita sekalian. Kami dari pihak keamanan, kepolisian, sektor Kedagung, Polres Lahat mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah aman, tertib, damai, dan kita sama-sama menjaga kondusivitas di wilayah kecamatan kita ini.